sejahtera bagi saudara semua. Senang dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Frida Situmorang dari GKI Samanhudi, Jakarta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami diberikan hari yang baru dan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu yang sesungguhnya adalah kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini menjadi penerus cerita cinta Tuhan. Didasarkan pada 1 Korintus pasal 5 ayat 15. Sebuah syair lagu indah dinyanyikan oleh pemilik suara merdu Joy Tobing. Sebagian kata-kata dalam syair tersebut berbunyi demikian. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku berdiri tegak. Terima kasih, cinta. Saudara-saudara, cinta memang dahsyat. Kekuatannya seperti maut. Itu nyata dari cerita cinta Tuhan yang klimaksnya terjadi di Bukit Golgota, tempat Dia mati di kayu salib menggantikan manusia yang berdosa. Ia membayar lunas harga cintanya kepada manusia dengan penderitaan dan kematian, agar manusia beroleh hidup kembali, hidup yang sejati. Semua itu karena satu alasan, yaitu cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah cerita cinta Tuhan itu selesai dan berakhir di situ? Tidak. Cerita cinta itu menjadi cerita bersambung yang terus berlanjut sampai hari ini. Namun, kali ini semua orang yang telah menerima dan mengalami cintanya lah yang mengisi cerita cinta itu. Merekalah yang melanjutkan cerita cinta itu dari waktu ke waktu hingga sekarang ini. Paulus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu berarti kita dianugerahkan cinta Tuhan bukan hanya supaya kita memilikinya untuk diri kita sendiri saja, tetapi agar cinta itu kita teruskan kepada sesama kita, kepada semua orang dalam bentuk atau wujud pelayanan kita. Kita melayani karena kita sudah dicintai oleh Tuhan, dan pelayanan menjadi wujud rasa syukur kita. Sesungguhnya tidak ada ungkapan syukur yang lebih berarti untuk cinta Tuhan itu selain kesediaan kita mempersembahkan diri untuk melayani Dia. Inilah dasar pelayanan yang benar, yaitu cinta kepada Tuhan. Paulus melakukannya, memberitakan Injil ke segala tempat tanpa lelah dan melayani dengan tekun. Bahkan sekalipun banyak mengalami tantangan, kesukaran, bahkan maut, ia memilih tetap setia. Bagi Paulus yang telah mengalami dan menerima cinta Tuhan, sesungguhnya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, menarik sekali, Bunda Teresa pernah ditanya tentang apa yang membuat ia mampu memeluk dengan tangannya
sesosok tubuh sekarat yang kotor dan bau dari tumpukan sampah busuk? Jawabnya adalah karena ia mencintai Tuhan. Cintanya kepada Tuhan telah membuat perempuan sederhana ini mau dan mampu melakukan apa yang mungkin mustahil dilakukan dunia. Bunda Teresa adalah penerus cerita cinta Tuhan di Kalkuta, India, bahkan dunia. Saudara-saudara, bila dalam hidup ini kita berperan sebagai duta-duta, pembawa dan penerus cerita cinta Tuhan, entah dengan senyuman, sapaan, uluran tangan, pertolongan, penghiburan, bantuan, pengampunan, pendamaian, dan sebagainya, maka sebenarnya kita sedang mengambil bagian dari pekerjaan besar, yaitu pekerjaan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Mungkin kita hanyalah alat yang kecil saja, tetapi di tangan Tuhan kita dapat menjadi alat yang berguna luar biasa, bahkan mampu mentransformasi dunia seperti yang dilakukan Bunda Teresa. Saudara-saudara, meneruskan cerita cinta Tuhan bagi sesama memang tidak menjanjikan jalan yang mudah. Langit yang senantiasa terang, cuaca yang selalu cerah, dan air yang terus-menerus mengalir jernih. Namun Tuhan, Sang Cinta yang sejati, memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Prosesnya tak lepas dari tantangan, tapi bukan sama sekali tanpa harapan. Tak juga bebas dari perjuangan dan pengorbanan, tetapi bukan tanpa kemenangan. Meneruskan cerita cinta Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi yang pasti tidak akan sia-sia. Bila Tuhan beserta, bila cintanya yang memampukan, maka tidak ada yang sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur boleh mengalami, menerima, dan memiliki cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jadikanlah hidup kami juga cara Tuhan untuk menyatakan cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kiranya kami boleh menjadi wujud cinta Tuhan yang nyata melalui kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Kiranya hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.